Nggak selalu bahwa menciptakan lagu akan bisa sukses di market. Seneng kalau ngomong Korea, aku berhasil ya. Lah aku seneng ngomongin, lakuin dong. Lakuin. Ya harus bersabar. Jangan tanya Anang dapat ide dari mana. Threadpreneur, sosok kita kali ini adalah seorang founder dan CEO dari dunia industri yang Anda tahu, Golden Hand. Apapun yang disentuhnya menjadi hits dan menjadi luar biasa. Dan kita akan belajar bersama bagaimana seorang Anang Hermansyah mendirikan dinastinya, jatuh bangun, yang Anda pernah dengar dulu sampai tinggal di ruko yang reot, sampai akhirnya sekarang menjadi orang sukses. Dan kita akan belajar motivasinya, serta kita akan ngobrol-ngobrol tentang visi dan misi ke depannya. Oke, Mas Anang, thank you for coming di CEO Talk. Welcome. Luar biasa. Langsung nih, Threadpreneur pasti ingin tahu. Anda adalah seorang musisi yang saya sendiri sering memainkan lagu Anda pada saat you bikin lagu baru. Semua orang pasti minta gitu. Dan kita tahu Anda pernah jatuh, habis hancur berantakan, dan akhirnya bangkit. Dan Anda berapa lama nih di dunia musik sampai akhirnya establish lagi, jatuh dan bangun kembali? Sebenarnya di musik juga sama dengan bisnis lainnya, bahwa ada circle-nya, bahwa nggak selalu bahwa menciptakan lagu akan bisa sukses di market. Kalau selalu sukses di market, ya pasti suki saya. Nggak mungkin saya jadi pedagang kue Lumiere gitu ya, kan? Nggak juga. Nggak mungkin juga saya bikin asik token gitu ya, nggak juga. Tapi itulah perjalanan saya di seniman, memang adalah core saya dari awal sampai hari ini. Saya tetap jadi seniman. Karya saya sampai hari ini pun masih berjalan. Anak saya pun masih meneruskan, Arsy pun jadi penyanyi. Jadi di dunia nyanyi memang sudah cukup berubah sampai hari ini dari zaman saya, karena ada sosial media. Bahwa harapan saya bahwa melihat perkembangan yang terjadi hari ini dengan adanya infrastruktur sosial media yang sedemikian hype di Indonesia, ini adalah memudahkan seluruh 17.700 pulau atau 45.700 sekian kecamatan desa di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi superstar. Saya sangat respect dengan perjalanan pemerintahan hari ini, tough sekali menyiapkan infrastruktur sampai ke desa tentang internetisasi. Bahwa itulah infrastruktur yang sekarang akhirnya bahwa di dunia tarik suara pun, di musik pun terbantu. Akhirnya banyak terlahirlah superstar dari daerah. Coba lihat sekarang yang lagu hit sekarang, sebut aja di Spotify, di Treble yang baru punyanya MNC, ada di iTunes maupun ada di manapun, di Juk dan Deezer dan seterusnya, isinya sudah yang baru. Ini menandakan bahwa industri musik Indonesia itu tidak pernah kering dengan lahirnya the new superstar. Jadi talent di Indonesia cukup banyak. Tentu. Indonesia diberikan 1.400 suku bangsa bertemu, berasimilasi budaya. Makanya Indonesia dibilang adalah negara superpower budaya. Nah, lahirlah hal seperti ini, bahwa Indonesia tidak akan pernah kering dengan kreativitas. Contohnya sampai hari ini bahwa penyanyi-penyanyi muda yang justru ada di tangga-tangga lagu Indonesia hari ini. Pertanyaannya, mereka untuk bisa go global berat nggak? Go global sebetulnya dengan dia itu hit di Indonesia. Market Indonesia itu adalah market yang sangat direspekin oleh dunia internasional. Respect. Kenapa? Ada 273 juta. Kalau ngomong anak mudanya, ada hampir 100 juta anak muda yang aktif. Artinya, kalau dilihat dari situ juga, itulah bukti bahwa Indonesia sangat direspekin oleh pasar internasional. Sebagai target market dong ya? Itu adalah target market. Jangan sampai bahwa anak muda Indonesia tidak mengambil peran yang penting untuk dunia kreatif. Dan kita lihat juga pertumbuhan ekonomi kreatif itu sudah di atas 1.000 triliun pendapatannya. Ini adalah satu prestasi yang harus diaminin berbagai pihak untuk mensupport bahwa Indonesia tidak hanya bisa dieksploit tentang kekayaan alam dan keindahan alam, tetapi Indonesia sudah memiliki raw material tentang kreatif industri. Bahwa ini dibutuhkan berbagai pihak. Jadi bahwa pemerintah juga harus mulai serius. Jangan terus serius bicarakan Korea berhasil. Seneng kalau ngomong Korea aku berhasil ya. Lah aku kok seneng ngomongin, lakuin dong. Lakuin, benar. Belajar dong. Nah, harapan saya dengan 1.000 triliun lebih pendapatan ekonomi kreatif, dengan supporting politik anggaran di parlemen nggak nyampe 1 triliun,
ini juga sebuah pandangan yang harus dibicarakan kembali antara parlemen, eksekutif, dan legislatifnya. Bahwa dibutuhkan ini hari ini bahwa benar-benar supporting politik anggaran untuk kreatif industri. Ini harus ditingkatkan. Benar. Kalau tidak, ya nanti itu tadi, Korea ke sini. Korea yang makan ke sini malah. Akhirnya dibikin perusahaan di sini dengan teman-teman kreatif karena mereka bawa duit, mereka bawa ini, tapi kontennya dibikin Indonesia murah, akhirnya dijualnya lewat Korea. Nah, habis kita. Habis lagi kita. Tapi pertanyaannya sekarang kalau kita bicara industri kreatifnya bagus, semua orang pingin menjadi artis superstar. Bagaimana dengan budaya pembajakan di Indonesia? Apakah bisa diselesaikan dengan NFT? Momok dari kreatif industri adalah memang plagiat. Ya. Dan penghargaan terhadap karya cipta itu sendiri, yaitu royaltinya. Dan bagaimana juga pemerintah juga tidak gagap-gagap juga terhadap perkembangan dunia IP. Buktinya bahwa kita sudah meratifikasi konvensi Bern, sudah kembali lagi oleh pemerintahan, dan akhirnya kita merubah Undang-Undang Hak Cipta 28 2014 kemarin. Cuman memang blueprint ke depan yang dibutuhkan. Jadi masalah regulasinya, masalah aturan-aturannya dengan perubahan Undang-Undang 28 2014 kemarin, ini tinggal bagaimana nanti mencacah bagaimana stakeholder. Kayak di musik saja, bahwa ini dibutuhkan memang bagaimana menyiapkan infrastruktur untuk dunia baru yang dibilang blockchain. Bahwa transparansi tentang royalti ini sudah dibutuhkan hari ini. Tidak bisa ditawar. Karena kalau blockchain involve terhadap kreatif industri ini akan bisa save, menyelamatkan kehidupan pendapatan dari teman-teman kreator. Jadi nanti akan beriringan betul antara pemodal dan kreator. Ini yang dibutuhkan. Tetapi dengan dunia yang baru blockchain ini harusnya adaptasi pemerintah dan stakeholdernya untuk cepat duduk bersama, merumuskan bahwa kebutuhan transparansi terhadap transaction di ranah kreatif industri, baik lagu, film, fotografi, art, ya you name it yang ada di OpenSea. Benar. Ini sudah Indonesia sudah ada contoh, tinggal dimasukin Indonesia, di-innovate lagi. Bahwa itu harus bisa. Nggak ada orang Indonesia yang nggak mampu menginovasi ini. Cuman butuh siapa yang akan mau ada di depan. Tapi di depan dengan tujuan ayo bergotong royong. Karena ilmu gotong royong itulah yang menyukseskan 70 tahun Indonesia merdeka. Benar. Dan apakah nanti dari Mas Anang sekarang pindah ke kripto kan? Masuk di dunia ke kripto. What's your main goal sebenarnya? Apakah ini menjadi goalnya? Ini goalnya bahwa sudah perjalanan lama industri musik Indonesia mulai 1900. Sejak zaman kemerdekaan dulu-dulunya lahirnya lagu Indonesia Raya dan seterusnya. Indonesia sudah mengalami naik turun dalam industri musiknya. Gitu. Dan Indonesia sampai keluar dari Bern, akhirnya masuk lagi ke Bern, dan sampai menemukan sebuah format di Undang-Undang Baru 28 2014 kemarin. Adanya the new technology 2014 lahir di Indonesia sudah, ada blockchain. Aku juga melihat, apa ini blockchain awal itu aku dengar. Setelah aku belajar, ini dibutuhin. Nah, itulah ketertarikanku untuk masuk ke industri baru ini. Bahwa ini transparansi blockchain lah yang dibutuhkan untuk bisa equal antara pemodal dan kreator, dan pemerintah tidak kecolongan tax. Menarik. Bahwa ini sudah waktunya kita memberanikan diri bergotong royong mengedepankan penggunaan blockchain di ranah industri musik Indonesia. Aku memulai itu bahwa itu kuat. ASICS itu membiayai ending goal-nya membiayai pasar NFT ini. Tetapi memang karena aku adalah lahirnya dari audio, aku dari music. Music memang menjadi hal yang aku pikirkan core betul yang aku pikirkan, bahwa bagaimana pendistribusian royalti, bagaimana pengembangan bisnis yang terjadi hari ini. Master kita yang lama yang sudah pernah kerjasama dengan record label dulunya, sekarang masternya dipegang record label. Itu apakah master itu mandek? Nggak boleh. Betul. Dengan adanya teknologi blockchain, kita bisa crowdfunding. Taruhlah master ini kayak laguku yang
Makin aku cinta atau jodohku Iya, yang duet sama Bunda. Iya. Itu master begitu aja. Ini dengan nanti di pasar NFT ku, aku masukkan ke situ, aku jual 50% saham dari master ini aku jual di situ. Loh emang sekarang nggak bisa, Nam? Bisa, tapi underlying kontraknya siapa? Iya, benar. Dengan blockchain, di kontrak ditaruh note seluruh dunia, nggak bisa di-copy, nggak bisa dibajak, nggak bisa dirubah. Orang trusted dan dia menjadi kolektor item. Ini opportunity dari bisnis yang ada di blockchain Luar lahir biasa di Indonesia. Ini waktunya dengan blockchain. Blockchain akan bisa menimbulkan the new economical value di dalam situ. Akhirnya bahwa artis pada saat bikin lagu single, aku akan jual sahamnya 10% untuk sekian orang. Dia akan mendapatkan itu, dia dapat kebagian sampai kiamat tentang karya ini. Continue dia, passive income, betul. Dan laporannya, siapa yang bisa merubah laporan blockchain? Ya, transparan lah. Semua orang bisa lihat. Ini adalah masa depan Indonesia. Masa depan. Dan buat kamu yang selama ini berpikir bahwa ASICS itu rupul, hari ini Anda mendengarkan sebenarnya ini tujuan akhir daripada ASICS itu bukan untuk ngambil duit masyarakat lalu ngedam. Anda sedang melihat proyek besar dari seorang Anang Hermansyah untuk menyelamatkan hak intelektual properti yang sudah hancur berantakan di Indonesia dan kemudian menyelamatkan teks daripada negara ini melalui NFT-nya. Ini kapan jalan proyek ini? Sampai pertemuan saya dengan Mas hari ini, alhamdulillah sudah 98% project sudah selesai, kita lagi tes. Dan kita juga merapikan beberapa features lagi. Mudah-mudahan awal bulan depan sudah already done, aku tunjukkan ke publik. Jadi ya harus bersabar. Kemarin aku menghadapi problematika unik dari crypto aset ini di Indonesia. Itu buat aku, itu mendewasakan pasar blockchain di Indonesia. Bahwa blockchain adalah salah satu alternatif yang harus serius. Hari ini diseriusin berbagai pihak. Pemerintah jadi leadernya, menyelesaikan regulasinya dengan baik. Itu nggak bisa. Kalau tidak dilakukan, ya itu tadi. Takutnya teman-teman, ya udah di negara lain deh gue. Dia pindah akhirnya mereka ke tempat lain dong. Akhirnya dia berkarya di Indonesia, dibikinnya. Tetapi jualnya di sana. Karena kita costnya murah di sini. Jadi ini yang aku worry. Aku melihat ini worry, bahwa wow, kalau sampai terjadi ini, kasihan. Bahwa itu sebetulnya semua diciptakan di Indonesia. Semua lahir dari pikiran-pikiran anak Nusantara. Benar. Apa benefit yang mereka bisa dapatkan dengan menjadi investor asik setelah proyek ini jalan? Yang pastinya bahwa proyek nanti di launch bulan depan, kita sudah merencanakan bahwa kita akan membuat acara besar untuk launch ini secara internasional juga. Harapannya memang bahwa use case dari ASIC token benar-benar sudah firm, bahwa itu sudah works. Jadi nanti ASIC fokus di dunia musik sementara ya awalnya. Betul, di kreatif benar. Kreatif dan kemudian nanti ini Anda bisa memiliki NFT-nya tentunya. Betul. Semua kreatif yang berhubungan di situ itu semua bisa menggunakan features yang ada di lagu. Termasuk seni rupa, misalnya patung bisa ya, lukisan. Karena sebuah project untuk bikin itu kan mahal, ada riset dan seterusnya. Benar. So, jadi sekarang misalnya saya punya orang yang bikin art, misalnya Pak Nyoman Warte. Betul. Dia sedang berencana untuk ke NFT juga nih. Yes. Bisa dong kita gabungin dengan platformnya ASICS ini? Sangat bisa. Jadi Pak Nyoman tinggal memberikan gambaran projectnya seperti apa. Bahwa dia mimpinya sudah tergambarkan sedemikian rupa, dia habis itu buka bahwa dia membutuhkan dana sekian dalam proyek ini dan berarti pembeli di situ terbatas orang ini, dia akan menjadi investor murni dan dia akan mendapatkan seluruh penghasilan dari proyek tersebut ke depan untuk ekonomi. Termasuk kita yang beli NFT-nya kan? Berarti? Ya, makanya NFT yang dibeli untuk yang crowdfunding itu yang pasti dibilang bahwa itu, kalau di lagu dibilangnya adalah initial song offering. Kalau di sini nanti apa namanya? Kita lagi siapkan namanya, bahwa ini untuk proyeknya Pak Nyoman Warte yang dibilang bahwa ini proyek art, bahwa mungkin initial art offering. Jadi untuk 10 orang doang jadi pemiliknya. Gitu. Yang lain kalau mau beli fotonya ya beli biasa aja, satu dipakai dia doang. Orang kolektor Indonesia, meskipun banyak kemarin pertanyaan apakah nature-nya orang Indonesia begitu, Nang? Akan terbentuk nature itu. Benefitnya buat Mas Anang apa kalau misalnya ini sudah jalan? Nah, ini pertanyaan yang banyak orang bertanya. Terus lu dapat apa nih? Gua dipotong berapa sih sama lu? Benar, itu pertanyaan menarik.
Aku jawab sampai hari ini tidak lebih dari 5-10% saja. Make sense. Nggak mahal, nggak 20%, nggak 30%. Karena kalau kita bicara gallery art tuh motongnya lebih dari itu. Oke, aku bilang bahwa 5-10%. Ya. Jangan tanya Anang dapat duit dari mana. Iya dong, itu aja udah cukup lah. Itu fair lah. Use case-nya semua kan menggunakan tokenku. Ya sekarang kalau dia nggak tertarik crowdfundingnya, dia tertarik invest di ASICS-nya? Bisa, tetap asik kan terbuka. Ya. Tetap asik terbuka. Jadi akan ngarepin market driven lah ya, harga naik dan sendirinya. Ya, pastinya kalau use case-nya naik, nanti apalagi koneksi setelah pasar NFT di launch ke publik. Tapi ini berlaku masih di Indonesia aja, belum di luar. Internasional. Langsung. Istimewa. Jadi kemarin itu sudah ada 2 calon investor satu dari Swiss sudah tertarik untuk diskusi dengan aku mengenai pasar NFT. Nah, tahun depan bulan Januari Februari kita diundang ke pameran NFT di Eropa gara-gara pasar NFT. Istimewa nih. Aku juga kaget kemarin bahwa ada surat dari sana melalui developer IT kita, karena developer IT kita juga bagian dari dev IT internasional tentang blockchain, bahwa kemarin ide dari pasar NFT-nya udah mencuri perhatian publik Eropa dan akhirnya kita diundang khusus untuk bikin booth di Eropa. Luar biasa. Yang terakhir, semua melihat Mas Anang sekarang sukses. Tapi kita kembali waktu Anda hancur. Tapi ini akan menjadi satu gambaran buat mereka yang mungkin sekarang terpuruk di kripto. Ya, artinya kan sama-sama dalam state yang kehancuran. Apa yang memotivasi Anda untuk bangkit pada saat itu? Semua tahu cerita Anda waktu jatuh gitu. Nggak ada lagi bahwa siklus hidup selalu begitu dan selalu dalam perjalanan manusia tidak pernah tidak lewat dari izin Tuhan. Ya, ketetapan Allah ya benar. Bahwa semua yang terjadi terhadap saya adalah maksud ilahi. Makanya dari situ saya tidak akan pernah menyerah terhadap semua cobaan. Wah, ini positive vibration-nya kuat sekali guys. Jadi jatuh pun tetap fight. Harus, ya? Karena kalau tidak kita akan tenggelam dalam kesedihan. Dan waktu itu lagi hancur-hancurnya malah jadi hits lagunya ya. Ya itu tadi aku bilang, semua kalau kita akan tenang merumuskan perjalanan dengan baik, peristiwa setiap menit yang kita alami, dia akan menemukan banyak hal positif di antara hal negatif tersebut. Luar biasa. Pesan-pesan Mas Anang buat millennials ataupun holder ASICS sekarang? Ya pastinya aku kalau buat teman-teman milenial keseluruhan bahwa sudah waktunya teman-teman memang memegang perjalanan masa depan dari Indonesia. Karena kelihatan dari aku terus terang sangat serius di dunia baru blockchain. Bahwa riset-riset yang terjadi dengan 41% masyarakat Indonesia memegang aset kripto. Ini menandakan bahwa perjalanan 2024 untuk menentukan pemimpin Indonesia juga masa depan. Bahwa orang yang dibutuhkan orang yang mengerti blockchain dengan baik. Karena memang dibutuhkan untuk memfilter perjalanan regulasi di Indonesia dalam penyebaran APBN, saluran APBN. Kalau menggunakan blockchain, ini akan bisa mengurangi perjalanan-perjalanan yang di luar peruntukannya. Jadi sudah waktunya kita harus membicarakan ini secara serius dan aku berharap setelah Pak Jokowi nanti di tahun 2024 sudah tidak memimpin republik ini, aku berharap pemimpin yang akan datang adalah pemimpin yang benar-benar memahami blockchain dan digital investment ya. Dan digital investment karena crypto aset ini sangat positif pada saat kita mempergunakan untuk tujuan positif. Luar biasa. Hari ini Anda mendengar dan belajar banyak kita tentang bagaimana seorang Anang Hermansyah akan menyelamatkan dunia kreatif Indonesia. Dan kita doakan Mas Anang ASICS ini menjadi leader daripada koin-koin artis. Amin. Dan kita nantikan bersama bagaimana nanti Anda semua bisa ikut tergabung di dalam crowdfunding, ikut menikmati hasil daripada teman-teman artis kita. Dan yang paling penting adalah kita belajar ketika Anda jatuh, disitulah adalah momen Anda akan diangkat lebih tinggi selama Anda bisa memiliki pikiran yang positif ya Mas Anang ya. Positive vibration dan jangan lelah untuk terus berjuang, nambah teman, nambah koneksi. Karena itulah kunci dari semuanya. Thank you so much datang ke CEO Talk. Saya doakan ASICS-nya luar biasa. Amin, bismillah. Ya, dan terus menjadi sosok inspirator di dunia seni Indonesia. Sampai ketemu di CEO Talk berikutnya guys. Thank you.